Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi semuanya. Pagi. Bagus, sekali lagi ya biar lebih semangat, lebih kompak. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, Masya Allah. Semuanya semangat, berarti sudah sarapan semua ya? Ya. Sudah sarapan tadi? Ya. Sudah ya. Usahakan ketika berangkat sekolah sarapan terlebih dahulu supaya nanti di saat pembelajaran di kelas kalian bisa full konsentrasi. Oke? Nah, untuk hari ini kita akan memasuki materi yang baru, tapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan. KM-nya mana? Ya, Ajril silakan. Ajril pimpin doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu mau cek kehadiran ya. Ada hari ini yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Tidak ada? Semuanya masuk? Bagus, alhamdulillah. Berarti hari ini semuanya hadir, berarti sehat semua ya? Alhamdulillah. Kita berdoa mudah-mudahan mungkin adik kelas kalian atau juga kakak kelas kalian yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi ya, terlebih dahulu biar semangat kita mengawali hari ini, pembelajaran hari ini, kita bangkitkan semangat dengan yel-yel terlebih dahulu. Seperti biasa ya. Oke. Kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, seperti biasa kalian masih ingat? Oke. Dan tepuk semangat ya. Siap, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa, semuanya semangat, semuanya happy pada pagi hari ini. Sudah siap belajar ya? Oke, silahkan dibuka bukunya yang masih ada di dalam tas. Bukunya ditaruh di atas meja. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS. Kita masuk ke materi yang baru. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu punya beberapa media pembelajaran. Ada slideshow, ini yang bisa kalian saksikan. Di sini ada gambar siapa tuh? Ada gambar Ibu ya. Ada slideshow, ada media belajar ini sudah Ibu siapkan. Ada juga video pembelajaran dan juga buku. Mana yang ingin kalian gunakan terlebih dahulu? Slideshow? Oke, slideshow dulu ya berarti ya. Mana yang ingin digunakan? Yang ini berarti ya? Oke. Slideshow nanti akan terlebih dahulu Ibu gunakan beserta dengan pemaparan dulu ya dari Ibu. Nanti setelah itu kita ke media belajar yang selanjutnya. Oke, siap. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Kita mulai materi yang baru, tapi sebelum kita ke materi yang baru, Ibu ingin mengawali pembelajaran kita pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan. Simak baik-baik. Kalian pernah tidak melihat atau menemukan hewan liar masuk ke dalam rumah? Siapa yang sudah pernah lihat? Hewan liar contohnya apa? Misalkan ular atau musang gitu ya. Ada tikus, oke, tikus kan ada apa namanya? Ada taringnya. Atau rubah. Pernah tidak melihat hewan-hewan tersebut masuk ke dalam rumah? Pernah tidak? Pernah. Ada yang pernah, ada yang tidak. Nah, kira-kira nih, apa penyebab hewan tersebut masuk ke dalam rumah? Apa? Kekurangan makanan. Oke, apalagi kira-kira penyebabnya? Hewan-hewan tersebut bisa masuk dalam rumah?
lingkungannya ya, lingkungannya bisa jadi rusak. Apa lagi? Tidak ada lagi? Tadi kata siapa? Kata Noval, makanannya bisa jadi Bu, makanannya habis. Nah, bisa jadi ya, karena sekarang itu banyak hutan, banyak perkebunan, banyak persawahan yang dialihfungsikan. Ya, dialihfungsikan menjadi apa? Menjadi komplek perumahan. Ya, betul ya? Dialihfungsikan menjadi pabrik. Nah, sehingga ekosistem dari hutan, dari perkebunan itu menjadi rusak makanannya. Ular yang biasanya bisa dapat makanan di situ tidak bisa dapat makanan ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia masuk ke pemukiman warga. Ekosistemnya rusak. Ada rantai makanan di situ, padi dimakan oleh tikus dimakan oleh ular. Nah, ada salah satu yang punah ya, sehingga masuk ke dalam rumah. Bu, apa itu ekosistem? Apa itu rantai makanan? Nah, itu yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita hari ini. Nah, ini dia materi yang akan kita bahas. Apa itu? Kita akan bahas tentang ekosistem. Sekali lagi. Ekosistem. Yang keras? Ekosistem. Nah, ekosistem. Sebelum kita bahas tentang ekosistem, Ibu akan sampaikan dulu di sini. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tujuan kalian belajar ekosistem itu supaya apa? Nah, ini dia. Ibu sudah sampaikan di sini beberapa tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami peran antar makhluk hidup bagi kelangsungan hidup mereka dalam sebuah ekosistem. Kemudian menjelaskan pengertian ekosistem, hubungan antar komponen, rantai makanan, jaring-jaring dalam suatu lingkungan. Kemudian yang ketiga, keempat, menganalisis, mengamati hubungan saling ketergantungan dalam ekosistem. Serta yang kelima, nah ini nanti yang akan kalian kerjakan di dalam tugas kelompok, membuat tabel atau diagram transfer energi dalam suatu ekosistem. Nanti kalian akan membuat rantai makanan. Ya, kalian akan membuat rantai makanan. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Nah, ini dia. Apa itu ekosistem? Siapa yang bisa baca? Baca, apa itu ekosistem, Widya? Ya, coba diulangi lagi. Farhan. Hubungan timbal balik interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, itu adalah definisi atau pengertian dari ekosistem adalah hubungan timbal balik atau interaksi. Interaksi itu hubungan timbal balik. Berarti satu makhluk hidup atau lebih? Lebih ya, hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu adalah pengertian dari ekosistem. Kemudian selanjutnya, ekosistem tuh ada ekosistem apa aja sih? Ada ekosistem sawah, kemudian ada apa lagi? Ada ekosistem laut, ada apa lagi? Pesisir pantai, apa lagi? Selain yang Ibu berikan contohnya di sini. Kenapa? Ekosistem danau, sawah, sungai, dan lain-lain ya. Itu adalah contoh-contoh ekosistem. Nah, ekosistem tersusun atas dua komponen utama. Tersusun atas berapa? Dua komponen utama. Apa saja komponennya? Biotik dan abiotik. Biotik itu semua makhluk hidup yang terdapat pada suatu lingkungan. Sementara abiotik segala benda tak hidup. Ada A-nya tuh ya di situ ya. A itu berarti A-nya itu berarti tidak hidup, segala benda yang tak hidup. Ini adalah ekosistem ya, tersusun atas dua komponen utama, biotik dan abiotik. Kemudian selanjutnya, sekarang kita ke komponen biotik terlebih dahulu. Tadi biotik apa? Makhluk hidup. Tersusun atas apa saja? Produsen, konsumen, dan pengurai. Apa itu produsen?
Kelompok makhluk hidup yang dapat menghasilkan. Ya, kelompok makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Contohnya apa? Contohnya tumbuhan. Tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Bareng-bareng yang kencang, melalui Fotosintesis. melalui fotosintesis. Itu adalah produsen. Kemudian yang kedua, konsumen. Apa itu konsumen? Iya. Iya, yang tidak bisa menghasilkan. Kalau tadi mah produsen bisa ya? Produsen bisa. Kalau makhluk hidup yang bertindak sebagai konsumen tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Seperti contohnya hewan. Ya, nah untuk konsumen ini dibedakan ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Iya. Yang paling atas sebelum ke pengurai itu namanya konsumen puncak. Kemudian yang selanjutnya pengurai. Apa itu pengurai? Ya, kelompok makhluk hidup yang menguraikan sisa tubuh makhluk hidup setelah mati. Contohnya apa? Contoh pengurai. Luar biasa. Lanjut. Nah, ini dia. Berdasarkan cara terbentuknya ekosistem dibagi menjadi dua. Berdasarkan cara terbentuknya ekosistem dibagi menjadi dua. Apa saja? Ekosistem alami dan ekosistem. Kalau alami itu yang bagaimana? Ya, yang alami, yang tidak ada campur tangan manusia. Alami terbentuk ya, bukan campur tangan manusia. Contohnya apa? Hutan, betul. Apalagi? Danau, apalagi? Laut, pinter. Itu adalah contoh ekosistem alami. Kalau ekosistem buatan itu apa? Iya, terbentuknya karena campur tangan manusia, dibuat oleh manusia, di-create oleh manusia ya. Contohnya apa ekosistem buatan? Wah, terus akuarium. Akuarium kan tidak terjadi dengan sendirinya kan? Dibuat oleh manusia. Ada campur tangan manusianya di situ ya. Itu berdasarkan cara terbentuknya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke hubungan dalam ekosistem. Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah individu. Individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Kalau tunggal itu berarti satu, sendiri ya. Di sini Ibu contohkan ada rusa, tapi bukan rusa saja. Ibu hanya contoh saja di sini ya. Misalkan kalau ayam satu berarti populasi individunya berupa ayam ya. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian setelah itu individunya banyak membentuk populasi. Makanya di sini pengertiannya populasi adalah kumpulan makhluk hidup satu spesies. Satu spesies itu apa maksudnya? Betul, satu jenis pada waktu dan tempat yang sama. Berarti kalau dalam satu waktu dan tempat yang sama ada beberapa rusa, namanya populasi rusa. Kalau misalkan dalam satu tempat ada beberapa ayam, namanya populasi ayam. Kalau dalam satu tempat ada banyak gajah, berarti namanya populasi gajah. Bisa dipahami ya? Nah, populasi ini bergeser ke sini namanya komunitas. Nah, komunitas ini lebih luas lagi. Kumpulan dari berbagai macam populasi. Ada populasi rusa, populasi gajah, populasi badak, dan seterusnya. Nah, populasi-populasi itu bergabung menjadi satu, namanya komunitas, interaksi antara populasi yang menempati suatu wilayah. Kemudian kita bergeser lagi ke ekosistem. Apa itu ekosistem? Tadi sudah, ayo. Sama saja, ekosistem itu komunitas ini yang berinteraksi dengan komponen abiotiknya. Tambahannya apa? Kalau di sini makan makhluk hidup semua ya. Nah, kalau di sini sudah ditambahkan ada abiotiknya di sini. Apa di sini abiotiknya?
Iya, ada tanah di sini. Apalagi abiotik? Air, betul, udara dan seterusnya. Itu namanya ekosistem. Bisa membedakan ya? Yang pertama tadi apa? Individu. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ekosistem. Harus memahami ya perbedaannya ya. Dari individu berkumpul menjadi populasi, populasi berkumpul menjadi komunitas, komunitas berkumpul dengan komunitas bersatu dengan abiotiknya, namanya ekosistem. Nah, di dalam sebuah ekosistem, karena tadi banyak kan, ada beberapa hewan di situ kan ya, ada beberapa makhluk hidup beserta dengan unsur abiotiknya. Dalam ekosistem itu pasti terjadi yang namanya interaksi makhluk hidup. Ada berapa di sini interaksinya yang sudah Ibu paparkan di sini? Ada 5. Yang pertama, simbiosis. Iya, apa itu simbiosis mutualisme? Iya, semuanya bisa baca di sini ya. Hubungan saling menguntungkan. Yang ini untung, yang ini juga untung. Itu namanya simbiosis. Di sini Ibu sudah ada tuh contohnya. Apa contohnya yang dua-duanya saling menguntungkan? Ada kupu-kupu bunga. Kupu-kupu menghisap, itu dia dapat makanan, bunganya itu mempercepat proses penyerbukan. Jadi dua-duanya untung ya. Dua-duanya untung. Kemudian yang selanjutnya, simbiosis parasitisme. Kalau tadi untung dan untung, kalau parasitisme untung dan rugi. Yang ini untung, tapi yang ininya rugi. Apa contohnya? Tali putri dan inangnya. Sama apa lagi nih? Cacing kita dan manusia. Kita manusia kalau di dalam tubuh kita ada cacing, untung tidak? Enggak, tapi cacingnya untung tidak? Untung. Kenapa cacingnya untung? Karena menyerap sari-sari makanan, nutrisi dari dalam tubuh kita. Cacingnya untung, kitanya rugi. Itu adalah simbiosis parasitisme. Next, simbiosis komensalisme. Kalau tadi untung-untung ya, mutualisme. Parasitisme untung rugi. Kalau komensalisme apa? Nah, yang satu untung, yang satu laginya nggak untung, nggak rugi. Ya, nggak untung, nggak rugi. Itu namanya simbiosis komensalisme. Tuh contohnya. Tumbuhan paku dan pohon yang ditumpanginya. Itu 3 macam simbiosis. Kemudian predasi. Predasi itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang salah satu makhluk hidupnya memangsa. Yang salah satu makhluk hidupnya memangsa. Contoh, harimau memangsa. Apalagi? Kasih contoh yang lain selain di sini. Memangsa, ular. Ular memangsa tikus. Apalagi? Sebelah sini. Apa? Elang memangsa ikan. Good. Apalagi? Apalagi? Ayo. Yang memangsa. Banyak ya. Tuh, elang memangsa ikan tadi sudah. Singa. Singa memangsa. Memangsa. Iya, gitu ya. Jadi predasi itu hubungan antara makhluk hidup yang satunya memangsa. Itu namanya predasi. Yang terakhir, kompetisi. Dari namanya saja kita sudah tahu kompetisi. Kompetisi itu berarti persaingan antara dua makhluk hidup bersaing untuk merebutkan makanan. Contohnya apa? Siapa yang bisa kasih contoh? Cung, raise your hand, raise your hand. You can answer my question, raise your hand. Siapa yang bisa kasih contoh kompetisi? Ibu kasih contoh dulu ya. Harimau dan singa memperebutkan rusa. Oh, itu adalah kompetisi. Apalagi? Hewan yang makanannya sama memperebutkan. Apalagi? Ya? Buaya dan elang memperebutkan ikan, betul. Atau ayam, ya. Karena makannya apa? Daging. Apa kalau daging itu? Hewan pemakan daging namanya? Iya. Apalagi? Yang memangsa, apalagi? Apa dengan apa, hewan apa dengan apa memperebutkan apa? Ayo. Itu. Nah, ada 2 burung di sini memperebutkan
ikan. Ini burung ya, memperebutkan ikan. Burung pemakan daging, pemakan ikan ya. Kecuali kalau burungnya pemakan biji, itu tidak memperebutkan ya. Berbeda. Ini adalah interaksi antar makhluk hidup. Ada berapa? 5. Sebutkan 1, 2, 3, komensalisme 4, relasi 5. Nah, itu 5 itu. Kemudian yang selanjutnya, di dalam ekosistem juga kita mengenal adanya rantai makanan. Di sini Ibu berikan contoh 2 saja. Rantai makanan itu ada banyak sekali ya. Di sini Ibu contohkan 2 saja. Yang pertama, rantai makanan yang pertama, padi yang bertindak sebagai produsen. Padi dimakan. Nah, tikus itu merupakan konsumen tingkat 1. Tikus dimakan. Ular dimakan. Nah, elang sebagai konsumen puncak atau konsumen 3. Boleh dua-duanya. Kemudian yang selanjutnya, padi dimakan oleh belalang, dimakan tikus, dimakan. Mana konsumen tingkat 2-nya? Tikus. Gitu ya, bisa dipahami ya. Itu adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan hingga konsumen puncak yang digambarkan dalam bagan ini ya. Ibu kasih contoh 2. Kemudian setelah rantai makanan, apalagi? Coba kita lihat slide selanjutnya. Nah, apa itu? Nah, kalau tadi rantai makanan ya, urutannya kalau jaring-jaring makanan lebih luas lagi. Coba kita lihat di sini. Padi dimakan oleh, kalau tadi rantai makanan kan hanya satu gitu ya. Kalau jaring-jaring makanan lebih luas lagi. Padi dimakan oleh siapa saja di sini? Iya, terus? Nah, serangga. Seperti itu. Jadi padi itu bisa dimakan sama serangga, bisa dimakan sama burung pemakan biji, bisa dimakan sama tikus dan seterusnya. Sekarang serangga, coba kita lihat. Kalian fokus ke serangga. Serangga bisa dimakan oleh mana saja? Coba lihat, panahnya banyak nih, panahnya banyak. Apa saja? Lihat, laba-laba bisa, terus katak ya. Iya, sekarang kita naik lagi, kita ke katak saja. Katak bisa dimakan oleh siapa? Ular dimakan oleh burung, elang. Berarti di sini yang merupakan dari jaring-jaring makanan ini yang merupakan konsumen puncaknya siapa? Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya. Nah, ini piramida makanan menggambarkan mana yang merupakan produsen, konsumen, dan pengurai. Nanti setelah konsumen itu, kalau yang namanya konsumen puncak itu berarti sudah tidak ada lagi makhluk hidup yang memakannya. Tadi kan contohnya elang ya. Elang udah nggak ada lagi makhluk hidup yang memakan elang, betul? Ya, sehingga ketika elang mati itu akan diuraikan oleh pengurai. Tadi contohnya apa pengurai? Jamur, bakteri. Nah, itu. Sekarang kita lihat buku kalian masing-masing. Dibuka yuk bukunya. Semuanya sudah? Dibuka bukunya? Iya. Coba kalian cermati secara mandiri. Sebelum nanti Ibu putarkan videonya ya. Coba kalian cermati dan isi tabel yang ada di situ ya. Halaman 34, open your book, page 34. Ada apa di situ? Ada Ekosistem. Ada berapa macam? Nah, yang pertama itu apa? Kolam. Kolam itu berarti buatan atau alami? Kolam buatan atau alami? Kolam itu? Nah, awas jangan sampai bingung ya. Hutan tropis. Ada hutan tropis ya di situ ya. Nomor 2, alami atau buatan? Alami. Ya, silakan kalian di situ dikerjakan ya secara mandiri. Silakan kerjakan secara mandiri. Kemudian setelah itu halaman selanjutnya mengenai interaksi antar makhluk hidup, silakan dikerjakan secara mandiri. Pakai pensil boleh.
Kalau sudah selesai, nanti kita akan lanjutkan ke video ya. Ibu sambil menyiapkan videonya terlebih dahulu, sambil kalian mengerjakan. Waiting for connection. Kerjakan secara mandiri ya. Nanti tugas kelompok di akhir. Ada yang sudah selesai? Ya, ada 4. Silakan tulis. Itu komponen, itu ekosistem alami atau buatan? Mana? Sudah? Oke. Yang sudah, tunggu yang lainnya yang belum ya. Sebelah sini sudah? Ekosistem sudah? Oke, bagus. Sip. Sudah? Oke, yang belum lanjutkan. Sudah selesai? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, perhatikan video yang akan Ibu putar. Watching carefully, and after I play this video, setelah Ibu putarkan video ini, nanti ada pertanyaan ya. Bedakan menjadi individu, populasi, dan kelompok. Ya, perhatikan videonya ya. Oke, watch video carefully. Ya, perhatikan. Apa yang kamu ketahui tentang hubungan di dalam ekosistem antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain terjadi? Nah, dari video ini individu, populasi, komunitas, atau ekosistem? Apa ini? Ayo, sama semua kan jenisnya, berarti apa? Populasi. Ayo, perhatikan videonya. Nanti Ibu kasih pertanyaan. I give you some questions. Watch carefully. Berdasarkan penyusunnya, komponen biotik dibedakan menjadi individu, populasi, dan komunitas. Dibedakan menjadi berapa, Je? Pada gambar tersebut, selanjutnya komunitas. Komunitas terbentuk dari Oh, tadi ya. Ada individu, populasi, komunitas. Yang terakhir? Itu ekosistem. Yang terakhir? Ekosistem. Ekosistem. terdapat populasi rusak dan populasi badak. Dan yang terakhir, ekosistem. Komunitas yang berinteraksi dengan komponen abiotiknya. Seperti pada gambar berikut. Terdapat populasi rusa, burung elang, dan badak. Nih, ya. Dan semua makhluk hidup berinteraksi dengan komponen abiotiknya. Komponen abiotiknya. Maupun air. Bagaimana? Mudah bukan? Mudah bukan? Udah. Ayo Awas. ceritakan hubungan-hubungan dalam ekosistem berikut. Coba perhatikan nih videonya. Ceritakan hubungan dalam ekosistem berikut. Ada apa aja di situ binatangnya? Yang mana Ya. individu, yang mana populasi, Yang mana individu, yang mana populasi, yang mana komunitas. dan yang mana komunitas. Berikan penjelasanmu ya. Ayo. Apa ini namanya? Apa namanya? Ekosistem. Oke, karena ada abiotiknya di situ ya. Ada berapa individu di sini? Ada Coba sebutkan.
Ada apa aja di sini? Ini videonya jerapah, apalagi? Burung, terus apa lagi? Burung? Unta. Berarti apa itu? Individu, populasi, komunitas, atau ekosistem? Apa? Ekosistem. Kenapa itu ekosistem? Iya, karena ada abiotik dan biotiknya. Biotiknya diwakili oleh apa aja tadi? Biotiknya ada jerapah, ada burung unta. Iya, itu adalah biotiknya. Abiotiknya apa tadi? Ada tanah, ada airnya juga tadi ya. Jadi bisa ya kalian membedakan mana yang individu, populasi, komunitas, dan ekosistem, bisa membedakan? Oke. Kita lihat lagi video yang selanjutnya. Ah, ibu besarkan layarnya ya. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Makhluk hidup di dalam ekosistem membutuhkan makan untuk hidup. Hal ini menyebabkan makhluk hidup membentuk hubungan makan dan dimakan dalam ekosistem. Hubungan Tadi tersebut ya, membentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Penasaran bukan? Ayo kita pelajari tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa yang kamu ketahui tentang rantai makanan? Apa tadi rantai makanan? Proses? Iya, proses makan dan dimakan tadi. Tuh. Makhluk hidup antara lain ular, tanaman padi, tikus, burung elang, dan belalang. Nah, coba urutkan. Dari gambar ini kan masih nggak urut ya. Coba urutkan. Tadi, terus, ya, terus, satu lagi. Ah, ini dia setelah diurutkan. Padi dimakan oleh tikus, Ah, tikus dimakan oleh ular. dan ular dimakan oleh burung elang. Rantai makanan yang kedua. Adalah tanaman padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Dan ular dimakan oleh burung elang. Nah, coba ibu stop. Ibu kasih pertanyaan. Dimakan oleh Mana di antara dimakan oleh rantai makanan dua yang merupakan konsumen dua? Itu Konsumen dua, tikus. Rantai makanan satu mana yang merupakan konsumen puncak? Elang, ada hewan lain yang memakannya? Tidak ada, makanya dinamakan konsumen puncak. Oke, sudah selesai videonya. Sekarang ibu akan membentuk kalian dalam 4 kelompok ya. Ibu akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Kelompoknya sama seperti kelompok IPAS kemarin ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1, raise your hand highly. Yang tinggi. Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, ibu, apa bu tugas kelompoknya? Nah, ini dia. Sebelum kita ke tugas kelompok, ibu di sini sudah menyiapkan ada papan rantai makanan. Apa? rantai makanan. Papan rantai makanan. Ada berapa macam rantai makanan di sini? Ada Ada 4. 1, 2, 3. Oh, enggak ada. Sampai 4 aja ya. Sampai 4. 1, 2, 3, 4. Ibu mau 2 orang. 1 laki-laki, 1 perempuan. Siapa yang bisa maju ke depan dan menjelaskan?
ini dimakan oleh ini dimakan oleh ini, dan seterusnya. Kemudian nanti Ibu kasih pertanyaan. Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Farhan, oke, Farhan boleh. Farhan maju ke depan. Satu lagi yang perempuan. Yang perempuan siapa? Siapa? Kurota, iya boleh. Ayo, Kurota, ayo. Tinggal menyebutkan saja. Ini dimakan oleh apa? Dilihat gambarnya ya. Kelihatan kan gambarnya? Bisa dipahami kan? Jelas kan gambarnya kan? Iya, gambarnya di sini berwarna, tenang aja. Nggak akan tikus dikiranya singa, nggak akan ya. Tikus pasti terlihatnya seperti tikus. Coba Farhan dulu. Dari rantai makanan yang ada di sini ya, di papan berwarna oranye. Nanti Kurota gantian ya, sini samping Ibu. Coba, ini dimakan ini sok. Mau yang rantai makanan yang kemana? Keberapa? Oke, yang pertama. Yang lain perhatikan ya. Yuk. Ini padi, dimakan burung pipit, dimakan ular, terus dimakan elang. Elang yang mati diuraikan sama bakteri. Pengurai atau bakteri. Coba Farhan, mana yang merupakan konsumen tingkat 1? Ini. Iya. Mana yang merupakan produsen? Ini. Iya. Mana yang merupakan pengurai? Ini. Oke, bisa ya? Oke, boleh tepuk tangan buat Farhan. Boleh kembali lagi ke... Nah, Kurota sebelah sana. Nah, Kurota. Kurota mau rantai makanan yang keberapa? Yang kedua, yang ini aja. Ya udah katanya. Ini tahu nggak apa? Kayu lapuk ya. Ini adalah kayu lapuk. Coba ayo. Kayu lapuk, Yang kenceng sayang, kayu lapuk kayu lapuk, terus dimakan oleh dimakan oleh jamur. betul. Jamur dimakan oleh ayam, Heeh. ayam dimakan oleh Rubah rubah, terus diurai jadi diuraikan oleh pengurai. Kedengaran semua? Kayu lapuk dimakan oleh jamur, jamur dimakan oleh ayam, dimakan oleh rubah, dimakan oleh Kurota. Mana di sini yang merupakan konsumen puncak? Mana yang merupakan konsumen puncak? Betul? Betul. Apa sebutkan? Apa itu? Konsumen puncaknya apa? Rubah. Betul? Mana yang merupakan konsumen tingkat 1? Nah, betul? Oke, boleh tepuk tangan buat Kurota. Silakan duduk lagi Kurota. Nah, tugasnya nanti kalian membuat papan atau bagan transfer seperti contoh yang Ibu sudah buat ya. Nanti ada beberapa gambar yang akan Ibu berikan. Silahkan kalian pilih dan urutkan rantai makanan yang sesuai seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Silakan ketua kelompoknya maju ke depan dulu. Ibu bagikan. Kelompok 1. Yuk, yang lainnya maju ke depan. Warna mana? Novel warna hijau, kuning? Kuning, oke. Mizwa yang mana? Oke, satu lagi mana yang belum maju? Oke, Widya. Silahkan dibuat rantai makanannya. Ibu sudah siapkan nih di sini. Ya, ada double tip dan tusukan. Silakan nanti boleh bergantian. Tapi setiap kelompok kalau mau maju, majunya dua orang aja ya. Jangan semua maju ke depan ya. Boleh ketuanya atau boleh perwakilannya. Silakan maju, ayo. Oke, silakan perwakilannya maju untuk ambil peralatannya. 2 orang ya, satu kelompok secara bergantian nanti majunya ya. Yuk. Ini sebenarnya nggak usah. Ini nanti boleh, kalau ini dipotong ya, disobek ini ya. Ada ini, boleh pakai ini, boleh pakai tusukan seperti ini. Oke? Nah, ini silakan maju ketua kelompok dan perwakilannya. Nah, ini silakan nanti gambar-gambarnya. Ini Ibu sudah siapkan berbagai macam gambar ya. Silakan nanti kalian ambil hewannya, kemudian urutkan, buat diagram transfernya atau bagan transfer rantai makanannya ya. Iya. Ya, sok silakan. Mana kelompok mana lagi yang belum? Sini sayang. Nggak apa-apa kalau kurang, nanti kembali ke tempat. Kalau kurang boleh nanti ambil lagi ke depan ya. Boleh ambil lagi ke depan. Nih. Mana lagi yang belum? Ini nanti ambil, nanti ditempel di belakang ya. Sobek aja gini. Gitu ya. Disobek silakan. Ini boleh, ini boleh. Nih fotonya.
Nah, boleh ditusuk, boleh pakai ini. Jadi kalau sudah ditusuk tidak usah pakai double tip. Ya, sok silakan dipilih. Ya. Silakan dibuat diagram transfernya. Boleh 2, boleh 3 ya. 3 diagram transfer atau bagan transfernya silakan. Oke, padi jadi apa? Padi dimakan oleh apa gitu dan seterusnya. Boleh pakai double tip, boleh pakai yang ditusuk. Kenapa? Oh iya boleh. Yuk silakan. Mana? Tadi yang seperti yang sudah dicontohkan. Ya betul. Oke. Jangan sampai salah ya, harus berurutan sesuai dengan rantai makanannya. Oke, silakan. Boleh 2, boleh 3 diagram transfer. Yang di checklist ya. Pilih yang di checklist. Pilihannya ada di antara yang di checklist. Pilihannya ya yang di checklist. Oke? Mana ini? Tuh, silakan dipilih. Sudah? Kelompok ini? Tapi kurang sih. Ya, silakan dipilih sesuai dengan yang di checklist. Ada yang kurang? Kalau ada yang kurang, ambil binatangnya di depan. Gambar binatangnya ada di depan ya. Gambar binatangnya ada di depan. Kalau kurang silahkan diambil. Tadi ada yang kurang apa? Ular? Ya, sini. Ular sama apa? Siapa lagi yang butuh ular? Ular sama elang. Oke. Ya. Oke, nah urut ya, pastikan urut. Jangan di tengah sayang, di atas ini tusukannya gitu. Tuh, gitu di atas. Oke, ini dimakan, tadi dimakan keong. Terus, betul. Katak ini, ya. Nah, ininya berarti kurang geser. Geser nggak apa-apa, agak berdempetan nggak apa-apa, berhimpitan nggak apa-apa. Ininya geser berarti, ya. Yo, harus urut ya, harus sesuai. Ya, tikus. Sok, cari tikus, ada nggak? Sebelah sini, Nang. Nih, sebelah sini. Tikus. Ini, betul? Oke. Sudah berapa? Ada 3. Coba pastikan. Ibu tanya dulu nih ya. 1, 2, 3 ini. Ini tadi sudah pas ya semua ya. Ini kurang geser ke sini. Ini dimakan? Yakin? Yakin? Ini dimakan? Ini dimakan? Oke. Ini sudah yakin betul? Apa ini? Kayu lapuk dimakan? Dimakan? Ini dimakan? Rubah dimakan diurai. Awas. Oke. Coba dicek lagi. Nanti Ibu keliling lagi. Sebelah sini sudah? Kalau tusukannya habis, bisa pakai double tip ya. Oke, pastikan rantai makanannya, diagram transfernya betul. Oke, lanjut.
Kelompok 2. Kelompok 1 sementara sudah selesai 3. Yang lain coba ya, Ibu keliling nanti periksa. Ini sudah? Nanti tinggal didapat juga. Oke. Ini belum. Ini apa? Lumut. Lumut dimakan? Udang. Udang dimakan? Ikan. Ikan dimakan? Buaya. Buaya. Buaya setelah itu? Pengurai. Pengurai. Oke, good. Pengurainya mana ini? Ini Bu. Oh, belum. Oke, silakan ditempel. Ibu keliling lagi ke kelompok yang lain. Sudah? Kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3. Coba salah satu berdiri sayang. Mana? Jelaskan. Sudah 3 ya? Ibu mana Bu? Sudah? Oke, yang rapikan. Nanti silakan diskusikan siapa yang mau maju ke depan menjelaskan ya di saat presentasi ya. Enggak, majunya semua. Maju semua, tapi nanti yang menjelaskan satu orang ya. Kenapa? Ambil pincat. Oh, itu sayang, sebelah sini. Oh, ambil nih, ini aja. Nanti ininya diambil. Boleh digunting, boleh diginiin aja. Tuh, gitu ya. Oke, yuk silakan ditempelkan. Mana ini? Ini sudah selesai semua? Ada berapa macam rantai makanan? 3. Coba Ibu pinjam dulu, Ibu nilai dulu ya. Ini? Oke. Oke, siapa yang mau menjelaskan? Di sini dulu. Nanti kalau di depan satu, ibu dulu nih ya. Mana ini? Ini apa nih? Lumut. Oke, dimakan sama? Udang. Oke, dimakan? Ikan. Ikan dimakan? Buaya. Buaya dimakan? Bukan dimakan. Buaya diuraikan oleh Bakteri. bakteri atau pengurai. Dari rantai makanan yang kedua, mana yang merupakan produsen yang merupakan konsumen? Konsumen tingkat 2. Tingkat 2. Oke. Mana yang merupakan produsen? Ini. Oke. Kalau misalkan udangnya punah, apa yang terjadi? Kalau udangnya punah, udangnya habis, apa yang terjadi? Ininya bisa banyak, betul. Sementara nanti ininya akan apa kalau ininya berkurang? Ininya akan berkurang juga karena makanannya menjadi berkurang punah. Oke, good. Silakan. Nanti tunggu yang lain ya. Sudah selesai? Kelompok mana, raise hand? Yang sudah selesai? Kelompok 3 sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah, kelompok 3? 2? Satu lagi, oke. Kelompok 4 sudah? Sudah? Ini sayang. Nih, sebelah sini. Cari apa? Binatang apa? Cari binatang apa? Ayam berubah. Pengurai, nih pengurai. Terus perlu apa lagi? Ayam, nih ayam. Udah? Oke. Wis. Oh, udah. Sudah? Oke, kalau sudah kembali lagi ke tempatnya, ditempel ya, yang rapi ya. Oke. Kalau sudah selesai, boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Tempat duduknya kalau sudah selesai nanti Ibu tunjuk ya siapa nanti kelompok yang mau presentasi terlebih dahulu. Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Belum. Kelompok 3 sudah? 3 sudah? 3 atau 4? Ini yang? Oh, ini 3 itu 4. 3 sudah? 4 sudah? Sudah. Berarti tinggal kelompok 2. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 sudah? 3. Nah, yang lain 3 tadi. Kalau ada binatang, gambar binatang yang kurang, nanti bisa ambil di depan. Ini, nah ini betul. Ini dimakan oleh ini. Nah, betul tuh. Terus dimakan oleh ini. Apanya? Nggak masalah. Oh ini. Oh ini udah ada nih. Ganti. Ya nggak apa-apa, 2 boleh 2. 2, it's okay 2. Kalau adanya 2, boleh 2. Sudah? Oke, kalau sudah silent please, silakan duduk di tempat duduknya masing-masing.
Kelompok 4 sudah? Ayo, kalau sudah duduk kembali. Oke. Kelompok 3 sudah. Kelompok 1 sudah ya? Nah, sekarang siapa kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Siapa kelompok? 3. Oke, boleh kelompok 3. Boleh semuanya kasih tepuk tangan buat kelompok 3 mau maju mempresentasikan. Yuk. Semuanya perhatikan ya. Yuk, boleh maju semua Nang. Oke. Siapa yang mau jadi juru bicaranya? Kita. Oke, sebelah sini. Geser. Gak apa-apa, jangan jauh-jauh. Yang lain perhatikan ya. Nanti Ibu kasih pertanyaan setelah selesai presentasi. Pertanyaannya singkat. Sesuai dengan yang tadi Ibu sudah tanyakan ya. Yuk, silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok mana sila? Kelompok 3 mempresentasikan Hasil membuat diagram rantai. makan air. Ya. Silakan. Sudah dapat berapa itu rantai makanannya? 3. Oke, silakan jelaskan. Rantai makanan pertama ada padi dimakan burung pipit dimakan ular dimakan burung elang diuraikan oleh bakteri yang pembusuk. Ya. Rantai makanan kedua ada lumut dimakan oleh udang dimakan oleh ikan dimakan buaya diuraikan oleh bakteri pembusuk. Ada di rantai selanjutnya ya. ketiga 3. ada kayu dimakan Apa itu? Kayu laput. Kayu laput dimakan oleh jamur dimakan ayam dimakan rubah diuraikan oleh bakteri bakteri pengurai. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sebelum duduk kembali, Ibu mau tanya. Ada berapa rantai makanan yang sudah dibuat? 3. Ada berapa? 3. 3. Nah, dari 3 rantai makanan ini ya, sebutkan binatang apa saja yang merupakan konsumen puncak dari masing-masing rantai makanan. Yang lain perhatikan, nanti Ibu kasih pertanyaan serupa ya. Mana saja yang merupakan konsumen puncak dari ketiga rantai makanan yang sudah dibuat? Ada elang, buaya, sama rubah. Oke, elang, buaya, dan rubah. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Kita lihat sama-sama di rantai makanan yang kedua. Rantai makanan yang kedua. Ada udang ya di situ ya. Udang bertindak sebagai konsumen tingkat 1. Sekarang pertanyaan Ibu, apa yang terjadi kalau udangnya punah atau udangnya berkurang populasinya? Apa yang terjadi? Lumut akan semakin banyak dan ikan akan semakin berkurang karena makanannya punah. Bagus sekali ya. Apa yang terjadi kalau konsumen tingkat satunya nih? Konsumen tingkat satunya kalau berkurang, apa yang terjadi? Di sini kan udang ya, konsumen tingkat satunya. Apa yang terjadi kalau berkurang? Kalau berkurang, tentu rantai makanannya menjadi rusak. Tapi kalau dijelaskan lebih detail, ini yang merupakan produsennya akan semakin apa? Semakin banyak, sementara ininya nanti populasinya akan berkurang. Kenapa ikannya akan berkurang populasinya? Iya, karena makanannya berkurang. Luar biasa sekali. Terima kasih kelompok 3. Sekali lagi boleh tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat duduknya. Lanjut. Kelompok mana yang mau maju? Kelompok mana? Boleh kelompok ini dulu ya. Tadi dari sisi sebelah kiri, sekarang dari sisi sebelah kanan. Boleh yuk. Kelompok? Ya. Kelompok 1 boleh. Ya, siapa yang mau mempresentasikan? Mari ke sana. Ya. Sebelah mana? Sebelah sini, ya. Ayo, Torres, sebelah mana? Sebelah sana. Oke. Nah, ininya yang pegang, mana yang mau megang? Misalkan Torres yang mau pegang gitu. Nah, atau berdua sama Kila gitu. Nah, silakan jelaskan. Satu saja ya supaya waktunya cukup. Yuk. Ada berapa rantai makanan yang sudah dibuat? Ada berapa? 3. Boleh dijelaskan rantai makanan yang pertama saja? Padi dimakan keong mas dimakan katak Coba Ajril di tengah supaya lebih jelas lihatnya. padi dimakan keong mas dimakan katak dimakan ikan dimakan ular sawah, dan bangkai ular sawah akan diuraikan oleh bakteri.
Oke, sekarang pertanyaan Ibu dari rantai makanan yang pertama. Kalau misalkan konsumen tingkat 3, yang pertama, rantai makanan yang pertama, konsumen tingkat 3-nya apa berarti? Ikan. Iya. Kalau ikannya populasinya berkurang, apa yang terjadi? Ininya nih, apa ini? Katak. Nah, kataknya akan semakin apa? Semakin sedikit atau semakin banyak? Makin banyak. Semakin banyak, karena pemangsanya tidak Ada. ada. Sementara apa yang terjadi? Ular semakin sedikit. Nah, itu dia. Bisa dipahami ya? Sekarang konsumen tingkat 2 pada rantai makanan yang ketiga, siapa? Apa? Sampai seperti ini. Tingkat 2, konsumen tingkat 2? Akan satu. Ayam. Ayam. Kores, mana Res? Konsumen tingkat 3-nya mana Res? Atau konsumen puncaknya? Apa itu? Rubah. Semuanya paham? Oke, boleh duduk kembali, tepuk tangan buat kelompok 1. Lanjut, siapa yang mau maju? Yuk. Kelompok berapa ini? Kelompok 4, yuk di bawah. Siapa yang mau menjelaskan? Boleh di tengah, di tengah. Di tengah sebelah sana. Yang mau menjelaskan siapa? Farhan, boleh. Salam dulu dan perkenalkan dulu, ayo. Tadi lupa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok mana? Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil rantai makanan. Hasil membuat diagram rantai makanan. Ada berapa yang sudah dibuat? 3. Oke, jelaskan salah satu saja. Mana yang mau dijelaskan? Padi terus dimakan sama belalang. Belalang dimakan sama katak. Katak dimakan sama ular sawah. Ular sawah dimakan sama elang. Elang mati diuraikan sama bakteri. Oke, kemudian lanjut satu lagi, yang kedua. Yang kedua, rumput dimakan sama belalang. Belalang dimakan tikus. Tikus dimakan ular sawah. Ular sawah diuraikan, kalau mati diuraikan sama bakteri. Oke, sekarang Ibu kasih pertanyaan dari rantai makanan yang pertama. Siapa yang merupakan produsen? Ini Gampang ya. Kalau ini kan beda nih. Kalau ini apa? Padi. Kalau yang ini? Rumput. Oke, sekarang pertanyaannya. Apa yang terjadi kalau konsumen tingkat 1-nya populasinya membludak, bertambah banyak? Apa yang terjadi? Ininya makin dikit, Iya. padinya jadi makin banyak juga sih. Iya. Ulangi, apa yang terjadi? Padinya Padinya jadi makin dikit. Heeh. Dan ini jadi makin banyak. Iya, kenapa padinya makin sedikit? Karena dimakanin. Karena dimakanin sama Ular. iya. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok berapa ini? Ya, terima kasih sayang. Boleh kembali lagi. Yuk, kelompok terakhir mana? Yuk, segera mana kelompok terakhir? Siapa yang mau mempresentasikan kelompok 2? Widi, oke Widi. Yuk, yang megang siapa? Yuk, perkenalkan dulu. Salam dulu ya. Yang kenceng sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Padi dimakan sama keong mas dimakan sama katak, katak dimakan ikan dimakan ular, ular kalau mati akan dimakan oleh bakteri. Iya. Betul rantai makanannya betul? Betul. Coba yang kedua. Kayu lapuk, betul. Laput dimakan oleh jamur, jamur dimakan ayam, ayam dimakan rubah, rubah diuraikan oleh bakteri. Oke, sekarang pertanyaan Ibu. Apa yang akan terjadi kalau konsumen tingkat 2, mana rantai makanan 1, konsumen tingkat 2-nya yang mana? Oke. Apa yang terjadi kalau populasi konsumen tingkat 2-nya membludak banyak? Apa yang akan terjadi? Ah, betul. Keong masnya akan menjadi semakin sedikit. Kenapa semakin sedikit? Oke, betul ya. Kalau ininya populasinya membludak, ininya populasinya akan berkurang karena banyak dimakan oleh ini, akhirnya habis. Oke, sekarang mana yang merupakan produsen dari 3 ini? Ada berapa produsen? Ada berapa? 3, 1, 2, 3. Kalau ini sama ya. Kalau ini sama berarti ada 2. Sudah bisa dipahami? Sudah? Oke, terima kasih kelompok berapa ini? Kelompok 2. Boleh tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah bisa dipahami materi kita pada kali ini? Bisa? Coba Ibu kasih pertanyaan ya.
Oke, kita refleksikan. Ibu kasih pertanyaan yang bisa jawab, raise hand. Oke? Oke, perhatikan. Boleh sambil dilihat bukunya. Tadi yang secara mandiri mengamati dan menganalisis sudah dikerjakan ya? Oke, nanti kalau sudah selesai dikumpulkan ya bukunya ya. Siap. Apa yang dimaksud, yang bisa jawab raise hand ya? You can answer my question, raise your hand. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem apa? Ekosistem adalah ya, Heeh. Luar biasa. Coba diulangi lagi Farhan, apa kata Widya? Ekosistem adalah interaksi antara dua makhluk hidup dan dan lingkungannya. Coba bareng-bareng, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, sekarang sebutkan komponen biotik. Sebutkan komponen biotik. Tadi kan ada berapa komponen biotik? Ada berapa? Coba sebutkan. Nah, luar biasa. Yang kencang sayang. Apa aja? Produsen, konsumen, pengurai. Produsen itu adalah yang bisa membuat makanannya sendiri. Apa itu? Siapa itu? Tumbuhan. Kenapa tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri? Karena lakukan proses fotosintesis. Kemudian apalagi tadi? Konsumen dan setelah itu pengurai. Itu adalah komponen biotik. Nah, dalam ekosistem biotik kan tadi ada tiga. Ada tiga apa? Komponen. Ada produsen, konsumen, dan pengurai. Konsumen itu ada berapa macam tadi? Ada konsumen ya, 2, atau puncak. Yang dimaksud dengan puncak itu berarti makhluk hidup itu sudah tidak bisa dimakan lagi oleh makhluk hidup yang lain. Selanjutnya, apa yang terjadi? Tadi tuh pertanyaan Ibu ya. Apa yang terjadi jika salah satu bagian dari rantai makanan rusak atau hilang? Tadi tuh. Kalau ada salah satu bagian dari rantai makanan ada yang rusak atau hilang, apa yang akan terjadi? Raise hand. Apa yang akan terjadi? Kalau ada salah satunya yang rusak atau hilang, maka contoh misalkan tadi padi dimakan oleh serangga dimakan oleh tikus. Kalau serangganya punah, apa yang terjadi? Terus kemudian produsennya akan semakin banyak karena tidak ada yang makan. Nah, itu ya. Makanya kenapa kalian harus memahami rantai makanan supaya nanti bisa menganalisa. Oh, kalau misalkan ada salah satu di antara rantai makanan itu ada yang rusak, ada yang hilang, ada yang punah, apa yang akan terjadi? Kemudian selanjutnya, berdasarkan cara terbentuknya ekosistem, ada berapa macam tadi? Ada 2. Iya, betul. Alami dan coba siapa yang bisa menyebutkan apa saja ekosistem alami? Hutan, laut. Satu-satu, ya, ngacung, ya, raise hand. Hutan, satu, apalagi yang alami? Pegunungan, laut, apalagi? Hutan hujan tropis, oke. Danau, iya, apalagi? Yang alami, kalau alami itu tidak ada campur tangan manusia, ya, apalagi yang alami? Iya, bisa, apalagi? Sungai, oke. Itu adalah contoh ekosistem. Ekosistem apa? Alami. Sekarang, coba siapa yang bisa menyebutkan contoh ekosistem buatan? Kolam, apalagi? Akuarium. Apa? Safari, taman safari, kebun binatang. Oke, bagus. Apa lagi? Bendungan, betul. Apa? Ladang pisang. Oke. Sawah, betul. Apalagi yang buatan? Nah, itu ya. Banyak sekali tadi contohnya, itu adalah merupakan contoh ekosistem buatan. Ekosistem apa? Bareng-bareng? Buatan. Ekosistem apa? Buatan. Nah, buatan itu berarti ada campur tangan manusia. Kemudian selanjutnya,
kita bahas tentang interaksi antar makhluk hidup. Tadi ada berapa macam? Yes. Ada simbiosisnya ada berapa tadi? Ada 5. 1. Ya. Terus? Siapa yang bisa menyebutkan contoh simbiosis mutualisme? 1 saja. Ya. Ajril? Dengan kerbau. Awas bukan badak ya. Dengan sebentar kerbau. Kenapa itu dikatakan mutualisme? Karena kerbaunya ada apanya? Ada kutunya kan ya? Kerbaunya ada kutunya dimakan oleh burung ya. Jadi dua-duanya saling menguntungkan. Sekarang parasitisme. Nah, pintar, cacing pita dan manusia. Komensalisme? Ya, Widya. Nah, itu dia. Batang pohon yang ditumpangi oleh tumbuhan paku ya, yang pohonnya tidak rugi ya, yang pakunya untung ya karena bisa numpang, tapi yang pohonnya rugi tidak. Kalau tadi predasi yang keempat ya, nah itu dia predasi, itu adalah contohnya buaya makan ikan, elang makan ikan. Terakhir apa tadi tuh? Kompetisi. Siapa yang bisa kasih contoh? Raise hand, angkat tangannya yang tinggi. Ya, harimau dan singa ngerebutin apa? Ngerebutin Akila, bukan kan? Ngerebutin apa? Harus jelas. Harimau dan singa memperebutkan rusa. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Oh sudah ya, ada 5 ya? Apa aja tadi ulangi? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Bisa dipahami semuanya? Bisa menyebutkan semua contoh-contohnya? Oke, sekarang Ibu punya lagu ya. Nanti kalian ikuti lagu ini. Lagu tentang ekosistem. Ya. Yo, di sini. Geser. Udah boleh di situ. 1 di sini, 1 di sini. Ayo. Yo, siap. Lihat nih. Yo, siap. Semuanya harus bergerak. Pada hari ini kita berada bersama. Komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, sama sama sungai dan juga lautan. Ayo kita belajar. Yo ayo kita bergembira. Yo ayo kita belajar. Yo ayo kita bergembira. Siap, semangat semuanya pada tepuk tangan. Ayo yang depannya sambil nyanyi. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, karena bangsa sungai dan juga lautan. Ayo kita belajar. Yo ayo kita bergembira. Yo ayo kita belajar. Yo ayo kita bergembira. Siap sekarang? Nggak dibantu ya, tidak ada suara dari situ. Suara kalian, makanya yang kencang suaranya. Siap? Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, karena burung kawan berpindah ke lautan. Yo ayo kita belajar. Yo ayo Yo ayo kita belajar. Yo ayo kita bergembira. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Boleh duduk tadi yang sudah memperagakan. Satu lagi siap. Ibu putarkan. Bisa lagu Tamasya bisa? Yang gimana coba? Aku mau. Itu dia ya. Melihat-lihat. Nah, sekarang diganti. Liriknya seperti ini. Siap?
Yuk, siap. Saya Mau belajar. komponen ekosistem terdiri tiga macam. Yang pertama produsen, Yang kedua konsumen. yang ketiga penggunaan. Atau juga disebut produsen makhluk hidup yang membuat makanan. Konsumen memperoleh makanan dari produsen. Yang terakhir adalah Pengurai dekomposer yang terdiri dari jamur bakteri. Apa? Sekali lagi. Sekali lagi ya, siap. Yang kencang suaranya. Siap. saya mau belajar komponen ekosistem Terdiri tiga macam. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, Yang ketiga pengurai atau juga disebut komposer. Produsen makhluk hidup yang membuat makanan, konsumen memperoleh makanan dari produsen. Yang terakhir adalah pengurai komposer yang terdiri dari jamur bakteri. Luar biasa, boleh tepuk tangan buat kita semua. Oke, sudah, Ibu matikan dulu ya. Oke, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, ada pertanyaan? Any question? Tidak ada? Semuanya sudah bisa dipahami? Yakin? Yakin. Benar. Oke, sekarang sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, kita refleksi dulu ya. Dari pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan, tadi tentang apa? Tentang ekosistem. Di dalamnya itu tadi kita belajar apa saja dalam ekosistem? Interaksi makhluk hidup. Terus? Iya, rantai makanan. Terus? Jaring-jaring. Apa lagi? Iya, terus tadi komponen apa lagi? Berdasarkan terbentuknya ada buatan, ada alami. Dari tadi yang Ibu sudah sampaikan materi tentang ekosistem. Semuanya bisa memahami? Ada yang sulit untuk dipahami? Semuanya sudah paham? Tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak Sob? Sebelum kita selesai materinya, ada pertanyaan? Tidak ada, berarti semuanya sudah paham? Nah, dari materi yang tadi Ibu sampaikan, yang kita bareng-bareng tadi belajar bersama di sini, apa materi yang paling kalian sukai? Rantai makanan. Kelompok ini rantai makanan. Kelompok ini? Apa? Tadi kan ada abiotik, jaring-jaring, abiotik. Iya. Apa lagi? Rantai makanan. Sebelah sini apa? Yang paling disukai? Rantai makanan juga. Sebelah sini? Rantai makanan juga. Sebelah sini? Rantai makanan juga. Jadi yang paling disukai? Oh, ada tuh semua. Oke, bagus semua. Berarti secara keseluruhan ya. Ada rantai makanan, jaring-jaring, semuanya disukai. Tidak ada yang sulit? Semuanya mudah? Oke, mudah-mudahan dari apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, untuk kalian semua ya. Nanti untuk tugas yang minggu kemarin silakan dikumpulkan di meja Ibu. Yang tadi, tugas yang tadi yang mengamati dan menganalisis secara mandiri silakan dikumpulkan ya. Ya, dikumpulkan di meja Ibu juga ya. Oke, sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, materi kita yang selanjutnya nanti di pertemuan yang akan datang adalah tentang kondisi alam ya. Jadi nanti silakan dipersiapkan. Sebelum kita ke pertemuan yang selanjutnya, nanti di rumah dibaca-baca dulu materinya ya. Nanti kita bahas materi yang baru lagi di pertemuan yang selanjutnya. Oke, anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, semuanya sudah paham, semuanya tadi alhamdulillah sudah dipahami. Ibu cukupkan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini ya. Nah, sebelum kita tutup ya, marilah kita bersama-sama mengakhiri pertemuan kita, pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan hasil analisanya tadi dikumpulkan ya, hasil amatannya ya.